Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat guys, ini dimanapun anda sedang berbahagia. Hari libur kita bersih-bersih dulu. Untuk perawatan dan penyimpanan direkomendasikan bagi pemilik villa yang lebih dari 3 piece kolektor untuk memiliki yang namanya krim oles bilah. Dalamnya gel, warnanya putih bersih. Kita kasih aroma apel. Untuk yang full kayu seperti ini contohnya, ini recommended sebenarnya guys. Kalau untuk dijadikan gacoan sembelihan, apalagi dipakai di Idul Kurban, ini recommended banget. Bilahnya rapi, materialnya baja HSS Jerman, cakep juga, dan panjang sekitar 30-31, enggak ada rikasonya, ini 30,5, dan ketajamannya jos HSS, apalagi kalau HSS Jerman, jos banget tajamnya. Ini, kalau mau dijadiin gacoan. Nah, penyimpanannya bagaimana? Kalau yang full kayu, cukup dikasih krim oles bilah. Kita ambil dengan tisu, colekan, seret gini, diratakan di bagian badan bilahnya, dari mulai pangkal hingga ujung, khususnya di pangkal, dirapikan, diratakan, tipis merata. Punggung bilahnya juga iya. Lalu sisi sebelah baliknya seperti ini, diratakan juga, tipis merata. Bagaimana kalau, kemarin ada yang tanya ini, bagaimana kalau belum punya krim oles bilah? Bisa diganti dengan baby oil, minyak zaitun, singer oil, minyak goreng yang baru tentunya. Oke, setelah, tapi kalau singer oil, baby oil yang oil itu 2 minggu sudah kering, 3 minggu kering. Tapi untuk krim oles bilah ini bertahan berbulan-bulan. Kita ada pernah testimoni, ada yang lebih dari 7 bulan, ada yang 8 bulan, 10 bulan itu dia tetap ya, jadi aman. Ini pemilik bilah-bilah yang dari baja-baja bekas, nggak usah khawatir. Jadi pemilik baja-baja bekas, golok ataupun pisau yang dari bahan bekas itu kualitasnya ajib banget, ketajamannya cers banget, karena komposisi dari per mobil, baik Willys atau per itu baik Willys, per Delman dan lain sebagainya, HSS, itu komposisinya sangat bagus sekali dipakai untuk bilah ya, pisau maupun golok. Kromiumnya, vanadiumnya, ataupun yang terbanyak itu karbonnya ya, yang tertinggi, yang tinggi karbonnya, komposisi karbonnya sangat tinggi, sehingganya untuk dipakai menyembelih itu cers banget. Kalau untuk komposisi bisa di googling lah, saya kurang begitu paham, kurang begitu luas untuk menjelaskannya. Yang jelas dari dulu hingga sekarang orang-orang itu masih demen dengan material baja bekas tersebut. Nah, tidak perlu dikhawatirkan lagi ketika kita sudah memiliki krim oles bilah. Jadi begitu selesai dipakai menyembelih, dicuci bersih, dilap kering. Itu SOP yang kita terapkan di RPH ketika mendampingi siswa untuk menjadikan kebiasaan itu menjadi refleks yang positif.
selesai menyembelih, bahkan cara membawa, memegang, mencabutnya itu semuanya ada ilmunya dan kita terapkan itu sebagai SOP. Misalkan mencabutnya begini itu masih salah, mencabut begini masih salah, jadi mencabutnya cukup begini, tidak digenggam ya, begini cabut, tekan punggung bilahnya, terus bilah itu ditepuk begini, dilipat di bagian tangan supaya tidak mengganggu atau membahayakan bagi orang lain maupun diri kita. Serangkanya kita selipkan di ikat pinggang atau di sepatu boot. Selanjutnya menyembelih, selesai juga ditekuk begini menuju ke keran air, dicuci bersih tanpa disentuh semuanya, lalu dilap kering baru dimasukkan. Jangan dimasukkan dalam posisi basah. Itu ada kemarin ya, maklum karena gaptek kurang begitu nyambung di grup, diterangkan juga kurang nyambung dan tidak ada pertanyaan. Kalau kurang nyambung tuh nggak ada pertanyaan, ini kan kurang. Tapi kalau yang disampaikan paham terus kurang paham ditanyakan, nah ini kan bisa responsif, kita sampaikan ulang atau apa yang ditanyakan kita jawab. Nah itu kemarin ada juga begitu, kemungkinan kurang kering saat mengelapnya, sehingganya begitu kita cek 3 hari bekas darah, noda darah itu kurang bersih atau bekas airnya ada kurang, mengelapnya kurang kering, nah itu menjadikan spot. Tapi kalau SOP itu diterapkan dengan baik, dicuci bersih, dilap kering meskipun tanpa sabun, kalau selesai semuanya pakai air sabun bagus, malahan dibersihkan semuanya, dilap kering, disarungkan, lalu dikasih krim oles bilah seperti ini, insya Allah aman. Nah, baru kita tanggalkan, kita pajang gitu. Nah kita pajang begini aman. Itu untuk yang serangka kayu. Kalau untuk yang sarung kulit, ini juga banyak kita untuk sarung kulit, baik pisau maupun golok, pisau seset, pisau sembelih ada. Nah kalau yang sarung kulit sama, tapi yang membedakan nanti dibungkus krim, dibaluti krim terus dibungkus wrapping ya. Ini kita baluri seluruhnya dengan krim oles bilah begini, ratakan semuanya. Boleh tebal, tipis juga boleh, yang penting rata. Yang paling cepat karatan justru malah yang sarung kulit, apalagi sarung kulitnya yang biasa-biasa saja, tidak premium gitu ya, yang biasa-biasa saja itu malah cepat sekali karatan. Tapi tetap nggak usah khawatir, semua ada ilmunya, cara penyimpanannya gitu. Terus di wrapping ini loh, plastik wrapping. Biasanya kalau kita beli di toko itu kan panjang, 30 sentian sekitar itu panjangnya, kita potong, ini dipotong segini-segini, terserah sesuai selera, dipotong jadi 4 atau jadi 5 bisa. Kalau segini kan enak dipotong, itu awet, itu murah juga kok harganya. Kalau punya tim atau satu kampung itu punya banyak temen yang punya bilah, kan bisa urunan ini belinya, dipotong-potong-potong nanti dibagi sama temennya. Nah, ini digulung begini bilahnya sampai ke handle-nya, bila perlu sampai ke handle-nya, lalu ditarik saja begini, disarungkan. Nah, kalau penyimpanannya seperti ini sampai 1 tahun depan, ketika jelang Idul Kurban dibuka seret, itu aman, bilah itu aman. Sepertinya mungkin kotor, itu kotor dari ini serangka atau sarung kulitnya. Sepertinya kok hitam-hitam, padahal hanya kotoran atau krim yang sudah mengering. Tapi aman untuk bilah kita, tidak ada karatan, spot-spot karat tidak ada. Jika didiamkan seperti ini tanpa dikasih krim oles bilah atau plastik wrapping, ya langsung, jangan tunggu 1 tahun, 1 bulan saja sudah banyak sekali spot karat, pasti pusing nantinya.
mengasah lagi ya, kalau tahu ilmu ngasahnya. Kalau tidak malah jadi rusak semua gitu. Nah, kekuatan bilah sampai menjadi karatan itu tergantung komposisi dari baja yang dibuat. Semisal perlawas itu mudah sekali karatan, walaupun mudah juga diasahnya itu, mudah diasah tapi mudah karatan. Nah, kalau misalkan baja HSS atau spring steel yang baru gitu kan, itu sub 9 itu ya lebih aman dalam tanda kutip, artinya tidak terlalu cepat, tidak cepat proses karatannya itu, baja karatnya naik itu tidak, tapi ya tetap pasti nantinya akan timbul karat. Nah, bagaimana solusinya ya seperti itu tadi, dikasih krim seperti ini lalu dibungkus dengan plastik wrapping. Insya Allah hingga tahun depan aman. HSS ini baja DMO 5 Julia. Nah, HSS itu juga tahan karat sama kayak baja bohler itu, lebih tahan karat lah, nanti bukan anti karat ya, lebih tahan karat, tetap karatan meskipun kategori HSS M2 yang sebuah pabrik tetap pasti ada karatnya, tapi lama, itu lama sekali. Tapi ya tetap meskipun lama, tetap ini kita jadikan SOP penyimpanannya seperti ini. Kalau misalkan takut berdebu, disimpannya di atas lemari biar aman dari jangkauan anak-anak, bisa tetap ini di sarung kulitnya diplastikin juga biar tidak berdebu. Jadi nanti tahun depan ketika jelang Idul Adha kita ambil lagi, posisi sudah siap kembali. Jadi itu bagi orang-orang yang sibuk, solusinya seperti ini untuk penyimpanan. Jadi kalau yang sarung kulit, bilahnya dikasih krim oles bilah lalu dibungkus plastik. Kalau yang full kayu begini, cukup bilahnya saja dikasih krim tanpa dibungkus plastik ya, tanpa. Kalau kemarin ada yang setelah seperti ini dibungkus plastik, itu ya nantinya percuma itu, karena kalau yang serangka kayu itu tidak perlu dikasih plastik pun aman. Kenapa? Pembedanya apa? Pembedanya yang sarung kulit ini saat proses pembuatan kulitnya ini mungkin dengan bahan-bahan yang menyebabkan cepat karatan gitu loh, yang menyebabkan ketika baja atau besi itu nempel itu mudah karatan. Semisal saat kita Idul Kurban biasanya kalau mau disamak kulit sapi itu ketika mau dijadikan beduk itu atau terbang rebana itu dijemur kan pasti ditaburi garam. Nah itu salah satunya kan itu garam. Terus zat-zat kimia yang mengakibatkan baja atau besi itu cepat naik karatnya. Setelah ini yang full kayu ya, setelah dikasih krim begini cukup disarungkan, set, sudah. Kalau mau dipajang tinggal dipajang, kalau mau disimpan biar tidak berdebu baru luarnya ini yang dibungkus plastik, tidak dalamnya. Kalau dalamnya bagaimana nanti? Selain minusnya itu tadi, nanti dimasukkan percuma, seret, saat dicabut sobek dan bekas sobekannya di dalam, malah nantinya dimasukkan nggak bisa karena ada kotoran plastik yang sobek di dalamnya, plastiknya wrapping ini, itu bahayanya. Jadi dimasukkan nggak bisa, dicabut nggak bisa karena ada kotoran di sini, itu lebih susah lagi. Nah, sebaiknya cukup dikasih krim saja begini sudah cukup aman. Ini berbulan-bulan untuk penyimpanan dengan krim oles bilah GSN ini, berbulan-bulan tidak bakal karatan. Seperti itu ya, disimpan atau dipajang. Kalau dipajang berdebu tinggal dibersihkan dengan kemuceng. Ini dipajang sudah aman insya Allah. Untuk yang serangga kayu itu
krim oles bila. Untuk harganya yang kecil ini 25.000, yang sedang 50.000, dan yang jumbo 150.000. Yang kecil ini 10 bilah 20 bilah cukup, dan setelah disimpan kan berbulan-bulan, anggap aja 1 tahun lah, berbulan-bulan. Kalau beli yang kecil wangi, kita kasih krim yang sudah testimoni ini 8 bulan ada, 1 tahun ada, aman, tidak karatan dan tidak hilang, krimnya itu tidak hilang gitu. Untuk gramnya ini 50 gram 100 gram, yang gede yang jumbo 100 atau 250 gram kalau nggak salah. Yang kecil aja ini sudah awet sekali, 25.000. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, bisa dipahami buat semuanya, menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.